Warga Kota Palembang dihebohkan dengan video pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang diduga debt collector. Belakangan diketahui korban aksi pengeroyokan tersebut adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Pali. Korban saat ini sudah membuat laporan di SPKT Polda Sumsel. Sebelumnya juga sejumlah orang yang mengatasnamakan perusahaan tempat debt collector tersebut telah mendapat yanduan dari Bid Propam Sumsel dan juga berencana membuat laporan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Sinta yang akan melaporkannya secara lengkap. Silakan laporan Anda, Sinta. Baik, Firda, terima kasih sebelumnya. Dapat kami laporkan Tribunars bahwa memang beberapa hari lalu masyarakat Kota Palembang dihebohkan dengan viralnya sebuah video aksi pengeroyokan yang terjadi di sebuah pelataran mal, di mana belakangan diketahui bahwa korban dari pengeroyokan itu adalah seorang anggota kepolisian berpangkat Bribtu yang bertugas di Polres Pali. Sedangkan untuk pelaku penganiayaan itu sendiri diduga merupakan oknum debt collector. Dan berdasarkan dari hasil penelusuran kami diketahui bahwa korban itu sendiri bernama Bribtu Rehen dan kepada tribun-sumsel.com dia mengaku bahwa aksi pengeroyokan itu dilakukan dengan dasar yang dia sendiri tidak diketahui, di mana berdasarkan pengakuan dari korban bahwa dari oknum debt collector itu sendiri sengaja mendatangi dia ketika berada di mall dan langsung berusaha menarik kunci mobil, di mana Bribtu Rehen sendiri mengaku bahwa mobil tersebut bukan miliknya, melainkan mobil temannya yang dia pinjam karena mobil dari polisi itu sendiri sedang rusak. Jadi sengaja meminjam mobil dari rekannya untuk dibawa kemudian ke mall. Namun pada saat di mall, korban sendiri langsung didatangi oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan dari sebuah perusahaan dan langsung mengambil kunci mobil tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga memang terjadi keributan sebagaimana video yang viral saat ini. Jadi kembali lagi dari korban sendiri mengaku bahwa dia tidak mengetahui apa-apa, namun mengalami luka akibat pengeroyokan tersebut. Jadi atas perbuatan itu, atas penganiayaan yang dialami, korban sendiri sudah membuat laporan ke SPKT Polda Sumsel atas pasal 170 atau tindak pengeroyokan. Dan dapat kami laporkan juga sebelum korban mendatangi Polda Sumsel tepatnya pada Selasa malam, pada Selasa siangnya itu dari perwakilan yang mengatasnamakan dari pihak debt collector sendiri juga sudah mendatangi Bid Propam Polda Sumsel, di mana dari keterangan mereka sebelumnya mereka juga hendak melaporkan dari oknum polisi yang dia sebut itu sudah berpindah tangan mobil tersebut, begitu Tribunars. Jadi namun memang laporan itu tidak dilakukan karena mereka merasa ada berkas yang kurang. Jadi laporan ke Bid Propam Polda Sumsel itu tidak dilakukan seperti itu. Dan sebelumnya juga kami sudah mewawancarai Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi, di mana beliau mengatakan bahwa kasus ini saat ini masih dalam penanganan kepolisian, di mana masih dicari tahu lagi lebih lanjut seperti apa dan apa sebenarnya dasar dari tindak pengeroyokan itu. Bila memang ada unsur kesalahan dari anggota kepolisian, maka akan ditindak oleh Propam Polda Sumsel sebagaimana komitmen dari Bapak Kapolda Sumsel sendiri, Irjen Pol Tony Harmanto, di mana beliau sudah berkomitmen untuk menindak tegas siapapun anggotanya yang melakukan kesalahan. Namun jikalau memang ditemukan adanya unsur kesalahan dari pihak debt collector sendiri, akan ada tindakan tegas lebih lanjut seperti itu yang akan dilakukan. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Sinta atas laporannya. Dan tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Memang terjadi kesalahan oleh oknum anggota, ya akan kita lihat kalau memang ada kesalahan, kekeliruan akan kita proses sesuai aturan berlaku. Kita akan lihat perkembangan nanti kalau apa penyebab daripada masyarakat melakukan pengeroyokan. Kan ini harus dicek juga, harus dilihat juga. Kalau memang ternyata terjadi kesalahan oleh yang bersangkutan, ya dia kan bertanggung jawab. Tapi kalau memang ada penghasutan dan lain sebagainya, ya bisa diproses. Kan ada namanya kan pasal 170, pasal pengeroyokan. Jadi kita lihat kasuistisnya. Kota bahwa sudah jelas bahwa yang punya kewenangan menarik adalah pihak dari leasing sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi ada namanya jaminan fidusia. Jadi pemilik kendaraan juga masih punya hak yang sama. Jadi setelah melalui putusan pengadilan baru bisa ditarik oleh yang bersangkutan. Kalau dulu kan banyak memanfaatkan tenaga kepolisian dan kolektor untuk menarik kendaraan. Sekarang tidak bisa lagi karena sudah ada aturannya.
Ya. Nanti kita lihat prosesnya, apakah memang terpenuhi nggak unsurnya. Kalau tidak terpenuhi, ya akan kita hentikan. Tapi kalau terpenuhi, kita proses. Karena kan anggota kan punya hak yang sama dia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.